Assalamualaikum, perkenalkan saya Viwit. Saya ingin menjelaskan tentang makosid syariah. Yang pertama, definisi. Makosid merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan makosid yang berasal dari kata kosada yaksudu qasdan yang berarti kesenjangan atau tujuan. Adapun perkataan syariah dari segi bahasa memiliki banyak makna, diantaranya adalah jalan menuju tempat air dan jalan yang lurus. Secara terminologis, menurut Abu Ishaq al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Tahbir Ibnu Asyur, maqasid syariah adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan syariat dalam semua atau sebagian besar syariatnya. Dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus. Menurut Al-Fasih, maksud syariah adalah tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan oleh Allah pada setiap hukum-hukumnya. Selanjutnya, pembagian makosid syariah. Makosid syariah mengandung 4 aspek. Pertama, tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum. Tujuan Allah menurunkan syariat untuk dapat dipahami. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat dalam untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Tujuan Allah menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum. Tingkatan maqasid syariah. Yang pertama, daruriyat. Kebutuhan daruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syatibi, 5 hal termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, hifz al-din memelihara agama, hifz al-nas memelihara jiwa, hifz al-akal memelihara akal, hifz al-mas, hifz al-nasal memelihara keturunan, hifz al-mal memelihara harta. Yang kedua, hajiat. Kebutuhan hajiat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun mengakibatkan kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah bila mana kenyataannya dapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam memperbolehkan tingkat berpuasa bila mana Islam memperbolehkan tidak berpuasa bila mana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain. Demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar sholat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiat ini. Selanjutnya, tasiniyah. Kebutuhan tasiniyah yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika. Masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah, dan membantu kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder dalam berbagai bidang. Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tasiniyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkat-tingkatan al-maqasid syariah diuraikan sebagai berikut. A. Maqasid daruriyah merupakan dasar bagi maqasid hajiat dan maqasid tasiniyat. B. Kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pula maqasid hajiat dan maqasid tasiniyat. C. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiat dan maqasid tasiniyat tidak dapat merusak maqasid daruriyat. D. Kerusakan pada maqasid hajiat dan maqasid tasiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat. E. Pemeliharaan maqasid hajiat dan maqasid tasiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyat secara tepat. Pemeliharaan agama dalam peringkat daruriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat fardu. Apabila kewajiban salah diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Dalam peringkat hajiat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melakukan sholat jamak dan qashar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
dalam peringkat tasiyat, yaitu petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti menutup aurat, baik dilakukan pada waktu sholat ataupun di luar sholat, juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti taksi niat itu tidak dianggap perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan daruriyat dan hajiat. Memelihara agama pada peringkat daruriyat adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makan, minum untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok terus diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa. Pada peringkat hajiat adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa pada peringkat tasniat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa dan mempersulitnya. Memelihara akal pada peringkat daruriyat seperti diharamkannya mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Pada peringkat hajiat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan ini diabaikan, tidak akan merusak eksistensi akal dan akan tidak dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya. Pada peringkat tasiniat, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal, mendengarkan, atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Memelihara keturunan pada peringkat daruriyat seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan berzina. Pada peringkat hajiat seperti ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila tidak boleh dilakukan, maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. Pada peringkat tasniat, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara seremoni pernikahan. Apabila tidak dilakukan, tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia, tidak pula mempersulit hidupnya. Memelihara harta pada tingkat daruriyat seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan pemeliharaan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok. Apabila aturan dilanggar akan mengancam eksistensi harta. Pada peringkat hajiat, diperbolehkan transaksi jual beli salam apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya. Pada peringkat tasniat, seperti seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah, sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan. Pengklasifikasian dilakukan oleh Al-Shatibi didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Dalam kasus yang sama, peringkatnya, maka penyelesaian hal ini sebagai berikut. Jika pembenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari 5 pokok kemaslahatan, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, keturunan harus didahulukan dari harta. Misal, berijtihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa, karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa. Jika perbenturan terjadi dalam tingkat urutan yang sama, maka menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat daruriyat, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi kecakupan maslahatan ini sendiri atau fokus lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan, misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan. Untuk pengiraan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demikian kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.